motor kayak lap lah, lo tau lap kayak gimana? Berarti kuntilanak lah ya. Kurang lebih. Kurang lebih. Tapi gue nggak bisa nyebut kuntilanak juga. Nah terus tangannya kecil kayak kurus lah gitu, kurus putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Dede Setiawan, Presiden Negara Ngarang. Tentunya lu udah kenal gua dong. Gua udah terkenal di negara-negara gelap. Kali ini malam ini gua kedatangan tamu spesial, karena gua nggak akan bahas ribut-ribut dulu. Ya. Gua kedatangan tamu, kemarin gua baru kenalan sama beliau. Jadi dia temennya kawan gua lagi nongkrong. Kenalan lah. Nah, di tongkrongan itu sedikit bercerita, ternyata dia punya kelebihan yang mungkin menarik, makanya gue undang ke sini. Tapi sebelum gue berlanjut, yang belum subscribe, tolong subscribe, bantu gue semangatin biar gue dapat mengundang orang-orang yang mempunyai cerita, yang mempunyai kisah, yang tentunya bisa memotivasi lu pada tentunya yang baik-baik. Nah, langsung aja nih, gue kenalin. Yuk, kenalin, nama gue Rifki. Rifki apa nih? Rifki Ardiansa. Oh, Rifki Ardiansa, namanya keren juga ya. Kopi dulu, biar relax. Sebelum berlanjut, lo yang nonton siapin kopi, rokok sebungkus, karena cerita ini menarik, ya. Jangan di skip, biar lo nggak salah paham, ya. Gue buka sedikit. Jadi kawan gue ini ya punya kelebihan lah ya. Kelebihan apa nih? Ya kurang lebih naluri lah. Naluri ya, naluri lebih kuat. Ya kalau bisa dibilang istilah kerennya indigo. Ya. Penasaran kan? Kita cekidot. Bro Rifki. Iya. Gue sendiri sih belum nggak terlalu paham lah indigo itu gimana sih. Nah tapi seperti yang familiar di kalangan orang-orang, indigo itu kan berarti dia mempunyai kelebihan ya, bisa melihat lah ya, bahkan bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk nggak kasat mata, bener gak? Yang gue tahu cuma ya mungkin lebih jelasnya kita dengar dari Bro Rifki ini ya. Pertanyaan pertama gue nih, lu punya naluri seperti itu entah dari lahir atau gimana nih? Apa lu belajar? Kalau untuk waktu itu sih dari kecil ya, SD itu udah kenal apa nih? Bisa yang lihat-lihat hal-hal yang janggal lah gitu. Jadi maksud lu pertama kali lu ngerasain lu punya kelebihan itu karena ngelihat atau gimana nih? Karena ngelihat aja hal-hal aneh yang dulu kayak itu apa kayak gak ngerti gitu intinya. Kayak emang yang lu lihat apa nih? Aneh aja gitu, makhluk kan kurang lebih bayangan, wujud aneh lah gitu, yang nggak agak janggal dilihat, yang nggak layak banget dilihat sama anak-anak kecil dulu pantaran gua gitu, lagi seusianya dulu, nggak wajar banget. Nah ketika lu lihat itu gimana tuh? Perasaan lu takut apa lu nanya ke temen lu tuh apaan gitu, gimana gitu? Jelas takut dan gue diem. Oh diem. Gue tipikal orang yang tertutup dari dulu, nggak pernah bercerita apa yang ini sekarang cerita ya? Iya, dulu tertutup gitu. Oh dulu ya, dari kecil lo pendiam gitu ya? Iya. Nggak berani langsung cerita apa yang gue baru alamin itu. Jadi gue berani cuma cerita entah jauh-jauh hari, mungkin hitungan bulan gue baru berani cerita gitu. Ke orang tua? Kadang ke orang tua, kadang ke teman-teman gitu, kayak cerita gitu apa yang gue alami. Masih kecil tuh, kecil udah ngobrol ya? Iya, kurang lebih gitu kan. Bahasa anak iya, kecil lah gitu. Dulu. Pertama kali lo lihat itu wujud apa tuh? Berwujud nggak sih ini? Kalau wujud dulu, jadi gue masih tinggal di Jakarta. Lu sekarang di mana nih? Di Bekasi saya tinggal. Oh sekarang Bekasi. Iya. Masih dekat lah ya. Iya. Kira. Jadi dulu pernah bangun tidur karena gue dulu mau buang air gitu. Kebetulan kan dulu jam 3 malam itu gue baru jadi anak pertama lah sendiri, belum punya saudara. Oh, anak pertama ya? Iya, anak pertama, belum punya saudara. Jadi itu gue ngendusin sekitar jam 3 malam.
Ini pengalaman pertama lu nih? Pengalaman pertama banget gitu. Umur berapa tuh kira-kira? Kira-kira 10 tahun lah. Oh 10 tahun. 10 tahun itu baru kenal gitu. Pas lagi mau tiduran ngendus, karena itu ke jarak kamar mandi tuh jauh, bener-bener jauh. Naik ojek? Gagak. Oh, rumah panjang ya? Iya, harus ngelewatin 4 petak dulu tuh baru bisa ke kamar mandi gitu. Jadi letter T lah kamarnya. Kayak koridor-koridor hotel ya? Iya. Letter T dulu. Terus. Jadi gue tidur di paling depan pintu tuh. Letter T-nya tuh di sebelah kirinya, buat naruh-naruh barang-barang yang nggak pakai, kanannya baru kamar mandi gitu. Jadi waktu itu gue inget banget, lagi melek mata nonton TV, itu ada kayak bayangan bro, hitam gitu dong, hitam tembus ke dinding? Enggak, tembusnya dari yang letter T itu yang sebelah kiri yang buat naruh-naruh gudang, nembus ke kamar mandi, nembus parah-parah. Itu apaan gitu? Tapi nggak takut di situ karena belum ngerti apa-apa itu setan bukan gitu. Intinya kayak ya udah halusinasi aja mungkin gitu. Yang gue pikirin saat itu. Karena bangun tidur juga ya? Bangun tidur mungkin halusinasi gitu, belum ngerti. Terus? Ya. Pengalaman selanjutnya yang sampai lo akhirnya ngeh gitu? Kalau sampai ngeh itu, dulu pernah ada. Jadi kan kebetulan gue itu orang bisa lah gitu, orang bisa buat ngobatin. Oh tukang ada yang kesurupan gitu ngobatin gitu ya? Iya, apa gimana? Gitu. Iya kayak kurang lebih model gitu lah ya. Iya. Jadi dulu pernah ada pasien, bukan pasien sih, orang minta tolong cuma dengan inisiatif gue cuma buat nolongin gitu. Jadi kalau dalam arti berarti tadi yang lo bilang sampai UA ya, itu emang bukan profesi ya, tapi bisa cuma untuk nolong gitu. Kayak buat nolongin doang gitu, bukan profesi istilah kata buat buat orang pinter lah kalau buka usaha terus pengobatan bukan gitu, cuma bisa. Jadi dulu tuh orang entah kena diguna-guna atau apa ya gue nggak ngerti lah ya, intinya gue nggak percaya hal-hal mistik lah. Jadi tuh dulu ada nenek-nenek kira-kira usia 60-an 70-an lah. Dulu tuh gue bertiga, gue sama saudara, tapi kayak saudara gue cuma ikut-ikutan ngeliat gitu, karena dulu itu apaan sih, itu apaan, sama kayak gue juga sama belum ngerti hal-hal yang mistik gitu. Jadi dia itu dulu pakai telur, dari tangan pakai telur terus diarahin ke sampai pergelangan sini nih, perbatasan, sampai ke 3 kali gitu. Tahu diapain dah gue nggak ngerti. Pecahin itu telur. Gue ditanya, apa yang lu lihat di pecahan telur itu? Itu gue nggak maksa lu percaya, itu gue ngeliat jarum sama uban gitu. Tapi nyata atau hanya lu yang bisa lihat? Gue disuruh ngeliat, itu di dalam telur apa? Jarum sama uban. Ya udah, kata dia gitu doang. Jarum sama uban. Ya udah. Tapi orang lain itu lihat gak? Enggak gitu. Lu nggak apaan sih gitu. Itu jarum ada uban gitu. Itu masih kecil tuh. Di usia 11 tahun 10 tahun itu. Oh masih yang, itu baru-baru. Iya yang baru-baru ya. Kalau gue sadarin baru sekarang tuh gue, berarti gue dari dulu udah bisa ngelihat gitu. Ngehnya itu usia gue belasan baru ngeh. Terus? Cuma kalau dari dulu tuh gue cuma ngerti kayak gue ngeliat apa yang janggal gitu, ngeliat itu gue nggak ada takut karena gue belum ngerti gitu. Gue belum bisa cerita kayak itu kira-kira itu setan apa sih? Enggak, gue nggak bisa gitu karena apa yang gue sadarin sekarang berarti gue tuh dari dulu bisa ngelihat gitu, bisa ngelihat emang kayak ya udah gue baru sadar sekarang gitu. Terus ceritain tadi tuh. Nah pas gue liat dari jarum sama uban itu telurnya ada 3, telurnya 3 dipecahin isinya sama gitu. Tuh jarum sama uban. Iya. Uban itu satu helai atau banyak? Kayak uban mencar-mencar gitu. Apa? Sehelai, 2 helai. Ntar 3 dikorek-korek ada lagi uban gitu. Ya nggak tau lah itu apa lah, semacam apa gue kagak ngerti. Intinya gue cuma disuruh ngeliat. Itu bisa ngeliat gitu. Terus? Cuman alhamdulillah dulu tuh gue nggak pernah ngeliat nih namanya setan-setan yang kayak di TV-TV gitu, gue kagak pernah, alhamdulillah gitu. Cuma kayak lihat sekelibetan gitu, kayak pernah lah, sampai sakit pun pernah. Bahkan yang lebih parah itu di usia gue 18 tahun. Baru kemarin 18 tahun gue ngalamin hal gila, bener-bener kayak sampai tua gue inget banget pasti. Sampai tua kenapa gue tuh? inget.
Jadi tepat pada awal tahun ini 2021 itu hari pertama gue kerja di daerah kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Kebetulan kan gue baru lulus ini, baru masuk kerja gitu. Baru kenal dunia kerja lah. Sorry, tapi berarti dari jarak umur 11 tahun tadi sampai kemarin itu nggak ada pengalaman tuh? Maksudnya nggak ada diganggu-ganggu, paling ngelihat gitu? Oh, kalau buat ngelihat ya mungkin kalau disebutin satu persatu banyak gitu. Cuma kayak ngelihat brek nggak jelas gitu. Jadi sulit buat diceritakan gitu. Intinya ada tapi ya udah gitu aja gitu ya. Nah kan kecil juga ya udahlah ngeblank gitu, lupa pasti. Nah, jadi ini gue inget banget, bakal gue inget sampai tua. Jadi kejadiannya gini, gue kerja di gedung itu. Oh, lo kerja di gedung? Iya, kerja di gedung itu. Kebetulan gue jadi ini gondola gitu. Yang ini ya, panjat apa nih? Ketinggian tinggi gedung. Iya, ketinggian. Iya. Gedung, pembersih gitu kaca ya? gedung gue dulu. Jadi hari pertama gue kerja itu di gedung kawasan Semanggi, alhamdulillah aman. Jalan gue 20 hari kerja, ada kabar dari gedung gue bakal ada pertukaran pekerja dari gedung lain, tepatnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Oh, lo di mutasi di role ya? Tapi kebetulan waktu itu teman gue yang kena. Dia nggak mau, bener-bener nggak mau, kekeh nggak mau dipindahin. Dan kalau misalkan dia dipindahin, dia memutuskan untuk resign. Oh, dia nggak mau ya? Nggak mau, ngambek lah. Akhirnya lo yang kena ya? Akhirnya mau nggak mau, gue yang dipanggil ke office buat datang ke sono gitu. Lalu aja Ki, soalnya nggak ada lagi gitu. Ya udah, kebetulan kan gue di sono ada kenalan juga, 3-4 orang lah gitu, ada kenalan. Jadi gue nggak canggung perlu kayak beradaptasi ulang gitu. Udah ada kawan lah. Iya, udah ada temen. Nah, jadi pas siang itu gue datang ke sana buat kayak perkenalan gue gitu kan. Gue ngobrol-ngobrol sama orang-orang atasan sana tentang kinerja di sini, standarnya gimana gitu. Nah, singkat cerita, besok hari pertama gue kerja, itu gue inget banget hari Senin, gue ketemu sama partner gue, sebut saja inisialnya itu Rohman. Itu nama dong, bukan inisial. Iya, maksudnya panggilannya Rohman, nama lengkapnya nggak tahu kan, Rohman banyak gitu. Nah, jadi dia itu tipikal orang yang pendiam gitu. Kayak lu ya, nggak ngobrol, berarti kalau udah berdua nggak ngobrol. Kalau dia sifatnya gimana, kalau nggak di open tuh dia nggak bakal ngomong gitu. Jadi dia kan partner gue akuin dia emang senior sih di situ, dia udah bekerja lama di situ, udah kayak pekerja terlatih lah dibanding gue yang baru nyemplung dunia kerja itu. Hari pertama gue diajak keliling-keliling kan. Memang sih areanya lebih kecil dibanding gedung gue yang sebelumnya gitu. Areanya lebih kecil. Tapi nggak tahu lebih serem. Tahu tahun ini serem nih. Lebih parah gitu, lebih parah emang. Jadi pagi itu tuh gue kan janji besok disuruh masuk jam 6:30 buat ajak keliling. Jadi jam 8 gue starting langsung jam terbang gue kerja. Nah, pada saat gue ajak keliling, gue udah jelas bagian-bagian sisi-sisi mana yang harus dikerjakan oleh gondola. Akhirnya gue ke office buat pembagian kerja. Gue ditawarin, lu mau kerja di atas apa di bawah? Soalnya kan kalau kita tuh sistem kerjanya mencar gondola gitu, nggak boleh langsung berdua-dua gitu. Karena gue orangnya suka tantangan, gue suka ketinggian juga, karena gue baru ya. Jadi gue memutuskan untuk kerja di atas gitu. Dalam tanda kutip gue didampingin dulu sama si Rohman itu. Sesampai di atas, singkat cerita, jadi kerjanya tuh di atas tuh rappling gitu. Arti rappling tuh buat kayak kita tuh gelantungan di pala gedung, bukan badan gedung ya, gelantungan di pala gedung buat bersihin kaca itu. Iya. Nah, pas gue udah bisa, katanya, bisa nggak nih gue tinggal, kata si Rohman gitu, bisa nggak nih gue tinggal? Bisa gitu, gue udah bisa nih gitu. Jangan macam-macam di atas ya gitu, jangan ceroboh, kata dia gitu. Oh iya. Nah itu isyarat ada, dia udah tahu ada penghuni atau cuma isyarat karena pekerjaan lo beresiko kan? Baru pertama gue berpikir karena mungkin gedung itu rawan sama atasan, takutnya kan gondola itu terkenal ini karyawan-karyawan itu batu gitu. Iya, bengal, jadi susah diatur. Untuk mengantisipasi makanya gue tuh ingatkan jangan ceroboh, jangan macam-macam. Oh, nalarnya pertama ke situ ya. Iya. Gue berusaha berpikir positif karena di satu sisi gue senang, gue nggak ada pikiran negatif gue bakal diganggu atau enggak, karena kan itu alhamdulillah gue bisa dapat kerja dari sekian lamanya gue nganggur gitu. Nah,
Silang beberapa hari, gue inget banget itu hari ketiga gue, hari Rabu. Jadi kerjaan gue itu udah selesai. Tepatnya kurang lebih jam 2 lewat. Itu siang? Iya, jam 2 siang. Tapi kondisi mendung waktu itu kan, awal Januari sampai Februari Maret kan musim penghujan tuh ya. Okay, mendung. Jadi sangat beresiko kalau gue misalkan lanjut kerja, itu beresiko berat. Akhirnya mendung banget, itu benar-benar mendung. Gue info ke atasan gue telepon kan, halo Pak, ya Rifki kenapa gitu, saya udah selesai kerja, ada kerjaan lagi Pak di bawah gitu, kamu nggak usah ke bawah, kamu standby aja di atas, di bawah soalnya udah ada yang backup. Kamu standby di atas, jam 3 kamu turun Vinjer lalu pulang gitu. Kamu jangan turun dulu, jangan sebelum jam 3 gitu. Oh yaudah Pak, ya jadi saya stay di atas. Iya, stay aja, istirahat gitu. Wah alhamdulillah dah nih, enak nih orangnya nih. Gue disuruh istirahat sejam kan gitu. Lumayan. Akhirnya gue main HP dah tuh, main HP. Kondisi roof itu kan modelnya kayak lorong lah gitu, lorong. Ada kantor kosong, kamar itu benar-benar nggak ada kehidupan. Jadi gue doang di situ yang nginjak kaki di situ. Jadi menurut gue tempatnya aman nih. Gue cek tangga darurat dikunci. Jadi gue tiduran, CCTV nggak madep ke gue, tapi mata gue bisa ngeliat ke lift. Mata gue bisa ngeliat ke lift. Jadi suatu saat ada liftnya kebetulan itu rooftop sampai lantai 29 ya, mentok lantai 29. Nah, jadi gue bisa mantau ketika lift ke 29. Oh, baru gue ntar pura-pura bangun gitu. Tapi kalau kata gue tuh sore, atasan udah pada pulang kali nih gitu. Ya udah gue tiduran aja tuh, tiduran. Gue saking capeknya gue ketiduran tuh, blus. Saking capeknya, gue nggak bisa nahan lagi. Nah, gue ngedusin. Tapi gue nggak melek, baru ngeliat kelopak mata gue yang merem gini doang nih, nggak berani melek. Gue kebangun sama suara orang keramaian, rame banget. Oke, gitu, layaknya tuh kayak nggak kayak pasar, kayak layaknya tuh orang lagi ngobrol, orang lagi jalan, lagi apa, naruh gelas kopi gitu lah. Pokoknya kayak ada kehidupan lah ya. Dalam hati gue tuh kayak, gue tidur di mana ini kan? Serius ini gue tidur di tempat keramaian gini kan? Tolol banget dalam hati gue gitu. Kok di situ, aduh, gue kena masalah deh. Gue lagi kerja. Pas gue melihat, sepi, benar-benar sepi. Gila. Gue ngeliat jam itu jam 3:15. Hujan, itu lagi hujan. Mungkin pas gue bengong, ini mungkin suara keramaian hujan gitu kayak. Tapi ada suara-suara orang ngobrol gitu kan. Yaudah gue nggak pikirin kan, halusinasi gue mungkin gue karena kerjanya kecapean gitu. Jadi gue turun ke lift, gue udah lupain dah tuh masalah. Gue mikirin halusinasi gitu kan. Yaudah, itu jelang beberapa hari, kayak nggak tiap hari sih, cuma kayak 3 hari gitu. Nah ini jelang hari keempat, hari Kamis tuh. Hari Kamis. Jadi gue di atas kan, itu pagi hujan tuh. Lo tiap hari di atas tuh ya? Iya, di atas, karena kan pembagian plottingannya udah fix banget gitu. Lo kerja atas, gue di bawah gitu, nggak boleh ditukar. Jadi hujan tuh, lagi itu hujan. Gue tungguin sampai jam 8, kan planning gue jam 8. Nggak bisa kerja di atas gitu. Terus kan gue tipikal orang yang gimana ya, gue malas banget ketemu atasan gitu kayak. Jadi gue maunya orangnya menyendiri gitu lah, kerja menyendiri, gue nggak mau diawasin kan. Nah, habis itu yaudah standar tuh, nggak lama hujan berhenti. Ki, lu ke atas aja. Gitu ya. Kata atasan gue gitu, lu ke atas aja. Oh yaudah Pak, alhamdulillah dah gitu. Daripada gue kerja di bawah, ketemu atasan. Di satu sisi karena gue orang pekerja baru di situ, gue nggak tahu muka-muka atasan gue tuh kayak gimana gitu. Yaudah gue kerja di atas, gue buat menyendiri. Jadi tuh pas gue lagi kerja, ini singkat cerita, ini kejadiannya siang, pasti siang. Jam 2, jam 1 tuh kejadiannya. Gue belum punya berpikir negatif gitu lah. Nah, jadi setelah itu gue lagi bersihin kaca. Persis di depan gue itu kantor kosong yang pernah gue tidurin di depannya, tapi gue ini kantor kosongnya gitu. Gue lagi ngerjain kaca, lagi gue bersihin, itu emang kaca debunya tebel, super tebel, kotor banget emang karena udah lama nggak dikerjain. Itu kotor banget. Itu mungkin jadi salah satu faktor makhluk-makhluk kayak gitu betah kali. Enggak juga, mungkin karena manpowernya gitu kurang. Gue kerjain di situ, gue bersihin tuh sampai beberapa kali gue siram pakai air kan.
bersih itu bener-bener kinclong, gue bersihin kinclong. Jadi kan kebetulan tuh kacanya kaca film ya, jadi kalau kita ngeliat dari luar tuh ke dalam tuh cuma kayak sedikit gitu lah yang kelihatan, nggak sepenuhnya kayak kaca biasa. Jadi yang gue lihat waktu itu, gue lagi kerja ini, kebetulan kan di kantong gue ada HP, gue dengerin musik gitu kan. Ada orang pakai kemeja panjang gitu kan, kemeja putih panjang, pakai celana hitam layak ke orang kantor lah, bos-bosan atau gimana. Baju dimasukin, gue inget banget dia pakai belt gitu, pakai gesper coklat. Nah, dia nyamperin gue gitu dari kaca, tapi tuh nyamperin kan biasanya layak ke orang normal, yang negor gue tuh diketok aja, tok gitu, terus dada. Kalau dia enggak, dia datang mentokin kaca ke badan, kayak langsung muter balik gitu, kayak layaknya model dari awal jalan terus muter balik gitu langsung. Itu bener-bener lu kayak lu ngeliat orang? Enggak, gue ngeliatnya badannya doang. Kayak, kan gue lagi ngemadep bawah, iya orang atasan. HP gue matiin, gue panik kan. Pikiran di situ gue, atasan. Mampus ini gue, baru pertama kerja udah buat masalah gitu kan, berani bawa HP. Akhirnya gue ke atas tuh, ke lorong ruang lift. Di situ biasa tempat gue break. Itu lo belum tahu tuh itu orang bener atau maksudnya masih atasan, gue pikir atasan, masih mikir itu bukan makhluk. Gue ketemu engineer di atas gitu kan, gue baru nanya, bang, gue kan sering tidur di sini, tiduran istirahat, aman nggak sih? Aman, kata dia gitu. Gue aja sering di sini gitu. Atasan, nggak ada sejarahnya atasan mau ke sini, kata dia gitu. Nggak ada sejarahnya, paling ibu doang, dia ngecek toilet, dia nggak berani masuk kantor kosong, males, katanya kotor. Oh gitu bang, berarti aman sini, aman. Besoknya gue kerja, itu bener-bener hujan gede dari pagi sampai sore tuh. Hujan gede banget. Jadi gue kerja, yaudah dah di bawah mau nggak mau, tapi saya nggak mau di lobby pak, atau nggak saya di yang berpapasan langsung ketemu atasan, saya nggak mau gitu. Saya mau menyendiri lah, supaya kerjaan saya nggak dipantau gitu. Ada berkat gitu. Nah, saya tuh ditempatkan kerja, inget banget, di basement 4. Itu basement paling bawah banget. Terus itu kan tugas gua buat apa, ngelapin pipa. Ngelapin pipa itu gua bobo tangga itu dulu. Gua masuk ke dalam itu berdua, gua pipa, buat ngelapin pipa tuh dulu. Nah jadi gua lagi ngerjain pipa itu. Setelah ngerjain pipa, setelah itu gue ngeliat ada orang yang apa yang gue liat yang di atas itu sama. Oh, dia lagi. Tapi di pojok tembok sono. Di pojok. Jadi gue ngerjain di tengah, dia di pojok sono. Nah, aduh ada dia lagi, kata gue gitu kan. Masih sama pakai baju putih gitu. Kemeja. Masih. Tapi tangannya dilipat gini. Tapi kalau ini lebih jelas, pakai sepatu. Lebih jelas. Gue liat mukanya orangnya putih. Rambutnya jarang botak di depan. Diri begini, mandangin gue dari jauh. Terus dia punya dendam sama gue kali nih, gara-gara gue kemarin bobo HP. Terus akhirnya gue salam kan gini, Pak gitu, nggak ada respon dari dia. Terus deg-degan gue dong, aduh emosi nih sama gue nih. Ya udahlah, biarin aja gitu. Nah, pas gue habisin gitu Pak, nggak lama deh, kayak gue lagi ngerjain pipa tuh lagi enak, ngerasa tuh kayak dia nyamperin gue jalan gitu. Tapi nggak ada suara, kayak pernah lalu lagi diri terus ada orang ngerasain gitu, bilang jalan dari belakang gitu. Nah pas gue udah turun dari tangga tuh, itu jarak 5 meter. Dia tuh 5 meter. Pak gitu. Ini lagi ngerjain pipa gitu. Itu bener-bener manusia layaknya orang kantor. Pak gitu. Terus dia diemin gua, udah terus diemin, tapi mandangin itu lu nggak ada perasaan ya, maksudnya kalau orang sama bukan itu kan berasa nggak gitu? Nggak, belum karena masih wujud manusia. Nah, gua tegur kan, masih diem, dia marah gua. Yaudahlah, paling ntar selesainya di office gitu ya. Nah terus pas gua lebih tangga, mandangnya gini banget, tapi mandangnya bukan ke mata gua, ke raga gua, tapi kosong lah, dibilang kosong. Tapi terus ini pas saya udah selesai ya gitu, saya mau pindah ke atas, ada panggilan lagi. Udah gue diem aja deh. Udah amat lah, kata gua, sengke nih orang pasti nih gitu. Nyari masalah gue kali gitu, mati. Gue tinggal. Yaudah akhirnya gue ngomong tuh sama si itunya, Pak, saya udah selesai. Yaudah akhirnya gue ngejawab tempat lain. Nah besoknya
gue kerja lagi di basement 4 itu lagi buat nyambung ngelanjutin kerjaan gue kemarin gitu kan. Ngelanjutin kerjaan kemarin. Alhamdulillah di situ nggak ada gangguan dia. Wah nggak ada dia nih gitu kan, udah enak lah. Nah jadi tuh di modelnya kan gue udah kelar tuh kerjaan itu jam gue loyalitas lah, jam 3 lewat lah tuh gue. Kan kebetulan hujan juga waktu itu habis istirahat. Loyalitas, habis itu gue balik, gue nenteng-nenteng tangga, mau arah ke lift. Jadi tuh liftnya lorong, jadi gini nih. Ini basement, ini lorong koridor gini. Liftnya 2 gini, kanan kiri. Pas gue lagi nenteng tangga, gue liat dari jauh itu ada orang diri. Lah dia lagi. Lagi ngapain dia tuh? Lagi diri depan lift, diem aja gini. Ada dia lagi, ngapain tuh dia bengong-bengong di situ, stres kan gitu. Nyari tangga darurat lah. Cari tempat lain. Hindarin dia. Gue males banget ketemu dia kan. Nah pas gue lagi mau naik tangga darurat yang sebelah sana, jadi itu agak jauh lah jalannya itu. Pas sebelah sana, pas gue naik buka itu, gue naik tangga darurat, itu baru naik berapa langkah? 4 langkah. Itu ada orang suara kayak orang buru-buru turun dari tangga. Suara sepatu gitu. Jadi kan model tangga daruratnya zigzag tuh. Zigzag. Pas gue naik, ada orang turun, Cok. Pas dia muter ke badan gue, lah dia lagi. Dia. Tapi kayak emosi mukanya beda. Gerubuk-gerubuk sampai nyentuh, waktu itu tuh kulit gue nyentuh. Oh, persentuhan ya? Berasa gitu? Iya, nyentuh. Terus pas gue nengok belakang, ngebanting pintu gini, kayak orang kesel gitu. Kayak orang ketawa lagi ngejar-ngejar apaan gitu, kayak mau nyari orang gitu. Kayak punya dia sifat dendam gitu. Enggak. Dia gini kesel, tapi madepnya madep bau gitu. Terus sentuhan. Itu dingin banget. Dingin banget dalam hati. Orang tuh ya? Dalam hati gue, basement mungkin ya. Bekas apa gue nggak tahu. Ya udah gue putusin, gue ke atas, gue lapor dah tuh. Gue lapor ke atas, Pak, saya nggak mau kerja lagi di basement gitu. Kalau mau di basement saya mau berdua, nggak mau sendiri. Itu udah mulai nggak enak ya? Nggak enak di basement. Udah ngerasa itu. Nah iya. Wajar gitu ya? Iya. Saya kerja di atas saya, Pak, mungkin lebih aman bagi saya ketemu matahari lah gitu. Emang kenapa kamu di situ katanya? Alah nggak usah ngarang-ngarang kata gitu. Oh, lo sempat ceritain ketemu-temu itu? Enggak, gue nggak ceritain. Nggak usah ngarang-ngarang gitu. Ya udah katanya. Akhirnya untungnya baik gitu, gue akhirnya kerja di atas. Gue berdua tuh sama Rohman ngobrol-ngobrol gitu. Gimana, enak kan kerja di sini? Ngobrol-ngobrol biasa. Buat ditinggal kerja ada tuh biasa. Nah kebetulan kan waktu itu gue pengen buang air kecil kan. Buang air kecil. Gue turun ke lantai 29 itu, ke lorongnya. Gue ke toilet cowok, itu kan toilet tuh gelap banget, nggak ada orang, benar-benar nggak ada orang. Oh nggak aktif toilet? Nggak aktif, itu satu lantai nggak aktif, nggak ada satu orang pun yang ke atas, kecuali gue gitu. Gue mau ke toilet laki, yang ada urinalnya lah, yang buat pip gitu. Airnya mati, yang di kubikal itu juga mati, di wastafel mati. Nggak mungkin, iya, nggak, maksudnya nyari tempat buat ngebuangnya nih. Nggak mungkin dong kalau misalkan gue ngencing di tempat gue kerja yang di luar gitu, takutnya ketahuan kan ceming gitu. Akhirnya gue tes lah tuh kan, itu kebetulan kan ada toilet wanita. Gue masuk ke toilet wanita. Bodo amat orang mati ini lantainya. Airnya nyala lah tuh, rata. Wah, udahlah gue pakai kamar mandinya. Nah, selang beberapa hari gue pernah jadi naik lift tuh turun di 29. Itu hawa udah beda banget. Hawa udah beda, gue baru nyadar ini hawa beda. Dibanding-banding tuh kayak lift kebuka di lantai 27, enak tuh. 28, 29 tuh udah beda banget gitu kan. Jadi kan di modelnya tuh lorongnya ada kaca tuh, kaca tembus gitu, kaca film, tapi masih berbayang ke kita. Nah, itu gue lagi jalan kayak gue mau ngaca diri gue gitu. Kayak sekelibetan tuh udah, madep lagi ke depan. Itu mungkin kayak baru pertama kali gue ngeliat halusinasi, gue baru nganggap itu gue ngeliat orang cewek pakai jubah, pakai baju putih, rambutnya panjang, nunduk. Muka nggak kelihatan? Nunduk gini, tapi ngintilin gini. Itu sekelibetan doang. Di belakang lu gitu. Jarak sejengkal. Wah, berarti dekat banget itu. Jarak sejengkal, tapi gue nggak merinding di situ. Gue ngarang ngerasa apa-apa. Gue liat halusinasi. Gue pikir itu memang halusinasi gue. Jarak sejengkal orang yang nunduk, itu kira-kira tuh seleher gue lah tuh palanya, seleher nunduk jalan. Udahlah, gue nggak usah pikirin. Nah, setelah itu gue kerja lagi. Besok-besoknya tuh ya alhamdulillah tuh nggak ada gangguan tuh. Yang silang seminggu setengah lah tuh. Seminggu setengah. Ini mulai hal-hal yang menggila menurut gue.
Jadi gue pernah, itu kan lorong yang gue tadi ceritain yang buat lift tuh, yang gue nanya engineering, bang ini kerja tiduran sini aman? Itu banyak puntungan tuh, pipa-pipa paralon pada berantakan ya kan, pada berantakan kemana-mana. Ya udah gue rapihin dah tuh, daripada ntar suatu saat atasan gue naik gue yang kena, pasti gue yang kena gitu. Gue kan di kebersihan juga, gue rapihin dah tuh puntungan, gue sapu-sapuin, debu-debu gue sapu-sapuin, pipa. Gue kan gue beresin pipa-pipa. Nah setelah itu gue sampein putung-putung rokok tuh, gue udah sapuin kan, abu-abunya kan lumayan banyak tuh. Nah setelah gue lagi bersihin itu puntungan, ada suara ketokan kayak jedar gitu dari pintu lift, mesin lift maksudnya. Itu pun gue abaikan. Nah gue kira itu kan mesin lift yang kayak ngebentur apa gitu, jadi nggak perlu berpikir negatif lah gitu kan. Nah gue pikir tuh hanya sekali. Setelah gue lagi beresin lagi, itu ngebentur lagi, jedar gitu, kayak orang nabuk pintu, kenceng banget dah gitu. Pintu lift kan besi ya, jadi suara kenceng iya, banget ya. Mesin lift, khusus mesin lift gitu. Oh, di atasnya. Iya. Nah, pas itu gue lagi diem, stuck dah tuh situ kayak, ini ada orang nggak bang? Jangan bercanda lah gitu. Di dalam ini pikir ada orang, ada komunikasi. ada orang gitu, orang iseng. Wah lama pas gue habis ngomong gitu, bener ditendang itu pintu, kenceng banget dari bawah. Gue liat sumber dari bawah kan papas-papasan sama pintu tuh. Lagi megang sapu juga sama pengki dah tuh. Jedar kenceng banget, tendangan itu. Akhirnya gue nyebut kayak, gue capek nih gitu. Maksudnya dalam artian lo capek kerja apa capek lo diusik? Diganggu gitu. Oh capek diusik. Berarti lo udah tahu bahwa itu bukan manusia ulahnya gitu ya. Maksudnya udah feeling ke situ kan. Gue lepas tuh, gue lempar tuh sapu tuh, gue jatuhin setar. Nah pas gue mau keluar dari lorong itu, pipa yang tadi gue bersih diberserakin gitu, kayak ketiup angin gitu tuh. Oh jadi lo pas mau keluar rapi-rapihin pipa-pipa di situ, langsung tau berantakan. Nah pas mau keluar pintu, nah terus jadi kan gue keluar pintu itu, pipa-pipa diberantakin biarin gue lewatin. Jadi di sistem itu, di ruang lift itu di atas, warung lift, gue turun ke bawah lagi buat ke lantai 29, tapi itu lewat outdoor. Nah gue diem situ, stuck diem, gue duduk. Sapu yang tadi gue pegang itu jatuh ke bawah, kayak orang lempar gitu. Jatuh ke bawahnya maksudnya gimana? Kayak orang lempar. Pindah lantai. Iya, jadi yang dari gue sapu yang gue taruh tadi di lorong 30 itu, ada yang lempar ke bawah. Ke lantai 29? Iya, tepat depan gue tuh duduk. Ih, kayak orang nombak gitu. Udah nggak beres maksudnya gitu, udah nggak beres gitu. Jadi satu sisi kan gue bukan orang yang beragama lah gitu, netral aja. Ateis? Nggak ateis juga gitu kan, maksudnya kan nggak pinter agama lah, jadi nggak bisa kayak ngusir setan itu, nggak bisa. Gue cuma kayak, udahlah emang gue diganggu, biarin aja gitu kan. Akhirnya gue cabut ke security dah tuh, yang jaga lift. Oh ada security? Di lift ada security. Kenapa lu katanya? Gue nggak apa-apa. Terus bang, gue minta nomor HP lu dah gitu. Kalau ada apa-apa butuh apa-apa, gue tinggal ngontek lu ke atas, enak. Jadi nih gue kasih nomor HP. Nah mulai dari situ gue kayak antisipasi gue tuh lebih kuat buat kerja di atas. Nah. Tapi dari kejadian itu ada lagi? Ada. Masih ada. Tapi tuh nggak rutin tiap hari. Di jeda-jeda 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Nah yang kedua, gangguan yang kedua itu, jadi gue lagi kerja, itu balik itu jam 3.15 tuh turun tuh. Pas mau turun kan gue kan, ya maklum lah, muka-muka habis istirahat, tidur-tiduran kan. Gue mau masuk toilet wanita karena gue tahu di situ airnya nyala. Airnya nyala. Nah terus pas gue masuk ke toilet wanita itu, gue kan nunduk jalan tuh, nggak mungkin ngedengak gini karena nggak ada yang dilihat kan. Nunduk. Jadi tuh posisi ini pintu. Nah ini wastafel. Nah, ini kubikel nih 3 deret. Kubikelnya deret 3 sekat. Nah jadi gue mau ke wastafel gitu. Pas gue naruh ember, masuk pintu. Itu orang diri. Yang tadi? Yang cewek itu, yang gue liat dari kaca nggak tahu itu beneran. Terus? Kayak gue naruh ember tuh pandangan ketarik. Diem di situ. Itu kalau gue definisiin, cewek itu rambutnya kayak orang gila,
Rasakan. Iya, sepundak kusut, bener-bener kusut kayak kotor campur-campuran. Mukanya kotor. lo lihat nggak tuh? Enggak, dia mantatin. Dia di pojok. Oh, dia madep. Dia mantatin. Dia ngebelakangin lo. Ngebelakangin, dia mantatin. Bajunya tuh putih-putih kanvas, nggak bersih, kotor, bener-bener kotor kayak lap lah, lo tau lap kayak gimana? Berarti kuntilanak lah ya. Kurang lebih. Kurang lebih. Tapi gue nggak bisa nyebut kuntilanak juga. Nah terus tangannya kecil kayak kurus lah gitu, kurus putih tangannya putih. Berarti lu bener-bener melihat sosok itu kayak ngelihat orang gitu? Apa dia lebih buram atau Enggak, dia bener-bener kayak orang tapi kurang gila gitu, kayak orang gila cewek tuh tau sendiri. Itu bener-bener jelas ya? Jelas banget. Gue ngeliat tuh diem dong, terus gue diem kayak Di situ lu nggak pingsan, nggak kabur, Nggak. nggak teriak? pikiran gue gini, omongan yang gue terapin kebantah. Gue kalau ketemu setan gue kabur, ini nggak bisa kabur, terus terang nggak bisa kabur. Gue nggak maksa kalian percaya gitu, nggak bisa kabur. Terus nafas lu itu kayak rep-repan, kayak direp-rep, pernah nggak gitu? Kayak direp-rep, kayak ngomong teriak nggak bisa, cuma kayak bisa ngomong kayak bisikin orang gitu, gitu, kayak suara angin. Di situ gue baca ayat kursi. Apa lu? Apa ayat kursi, iya kan? Respon dia apa? Brojo telo. Apa tuh? Dia ngomong gitu? Brojo telo, tapi ngebentak Brojo telo. Itu apa ya? Nah makanya kurang tahu tuh Brojo telo ngebentaknya sambil nangis. Tapi lu nyoba cari tuh nggak apa itu artinya? Akhirnya Sampai sekarang. terakhir nanti di itu ya. Dia nangis kayak layaknya cewek ngebentak cowoknya gimana sih, nangis kayak lagi coba berantem. bentak gitu. Brojo telo itu gua ada kali denger tangisannya 10 menit gitu, tapi gua di situ kencang nangisnya, bener-bener kayak ngerintih, nangis ngerintih. Gue merinding. Iya nih. Nangisnya ngerintih, bener-bener kayak habis ngebentak Brojo telo nangis dia. Tapi gue di situ nggak takutnya dalam hati gue berpikir kayak gue takut mati lah, takut apa gitu. Gue berpikir kayak yang di otak gue tuh temen nongkrong gue, lo ngalihin perbuatan maksiat gue yang gue lakuin di luar. Jadi gue ngalihin gitu. Itu gue bener-bener kayak gue pengen nangis nggak bisa, pengen minta tolong teriak nggak bisa, baca ayat kursi sendiri lagi sendiri.